Sejak 2004 itu saya sudah mulai berkecimpung sebagai penyelenggara. Banyak sekali ya Pak ya, tugas-tugas di Divisi Rendatin ini Pak ya. Alhamdulillah. Atau dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat pleno terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih Pamekasan, perkenalkan saya Akbar Fajaryadi. Kembali lagi di podcast KPU Kabupaten Pamekasan yang bikin kita semua nambah wawasan seputar dunia demokrasi. Selamat datang di Cap Merah, cara bijak melayani rakyat. Oke teman pemilih, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDBB. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa nih. Beliau adalah salah satu komisioner KPU Kabupaten Pamekasan periode 2024-2029. Beliau ini juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU Kabupaten Pamekasan periode 2019-2024. Oke, tanpa basa-basi kembali, langsung saja kita sambut narasumber kita, Bapak Muhammad Halili. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat datang Bapak di podcast KPU Kabupaten Pamekasan ini Pak. Apa kabar Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan selalu sehat ya. Amin, amin, amin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya senang ya diundang di podcast Cap Merah ini. Iya, benar. Ini luar biasa ya. Ya. Cara bijak melayani rakyat. Ya. Baik. Sebagai orang yang sudah lama Pak nih Pak berkecimpung di penyelenggaraan pemilu Pak, boleh diceritakan sedikit nggak Pak pengalamannya sebagai penyelenggara? Iya, sejak 2004 itu saya sudah mulai berkecimpung sebagai penyelenggara ya. 2004. Ya, diawali sebagai petugas KPPS, kelompok penyelenggara pemungutan suara. Kemudian juga pernah menjadi Panwascam ya, ketua Panwascam, pengawas kecamatan ya. Kemudian pernah juga mengabdi sebagai anggota PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan saat ini sedang menjabat sebagai komisioner ya KPU Kabupaten Pamekasan. Luar biasa sekali pengalaman dari narasumber kita pada hari ini. Tentunya ilmunya sudah banyak sekali nih Pak. Baik Bapak, sebelum kita masuk ke tema nih, mungkin sedikit informasi untuk teman pemilih Pamekasan bahwasanya bagian perencanaan data dan informasi ini merupakan salah satu bagian yang ada di dalam struktur KPU Kabupaten Pamekasan. Dan Bapak Halili ini, beliau ini sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Baik Bapak, kalau boleh tahu saat ini dari Divisi Perencanaan dan Data Informasi tugasnya apa saja? Iya, saya di KPU Pamekasan itu saat ini sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi ya. Jadi di Divisi Rendatin istilahnya. Itu ada dua bagian. Yang pertama itu perencanaan, kemudian yang kedua itu data dan informasi. Ya, dalam perencanaan itu tugasnya bagaimana kita itu menjabarkan program dan anggaran kegiatan, kemudian juga kita itu menyusun rencana kebutuhan biaya untuk pelaksanaan pemilihan. Kalau pemilihan atau kita istilahkan dengan pilkada, pemilihan untuk kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, itu yang membuat rencana kebutuhan anggaran itu KPU tingkat kabupaten. Jadi kebutuhan mulai dari kegiatan persiapan, kemudian
pendaftaran peserta, kemudian pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih, kemudian anggaran untuk rekrutmen badan ad hoc, sosialisasi, kemudian pelaksanaan dan pemungutan serta penghitungan suara, kemudian evaluasi, kemudian anggaran untuk operasional dan biaya administrasi perkantoran serta anggaran-anggaran kebutuhan lain untuk pilkada itu. Nah, kemudian di samping itu di perencanaan itu juga kami melakukan kerjasama ya, perjanjian kerjasama itu dengan instansi atau lembaga pendidikan ya, seperti misalnya madrasah atau sekolah-sekolah atau perguruan tinggi ya, kampus dan instansi-instansi lain yang ada di Kabupaten Pamekasan begitu. Kemudian untuk Datin ya, Datin data dan informasi. Data dan informasi. Ya, itu kami melakukan penyusunan data pemilih ya. Kemudian juga pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih. Kemudian juga kami melakukan pengelolaan terhadap sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu, juga pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi informasi, pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu ya, seperti misalnya aplikasi di Rendatin itu ada Sidalih ya. Sidalih itu adalah sistem informasi data pemilih, yaitu di mana data pemilih diolah di aplikasi Sidalih itu. Kemudian juga di Rendatin itu ada Sirekap ya, sistem informasi rekapitulasi perolehan suara. Nah, di samping itu juga kami bersama divisi yang lain melaksanakan tahapan pelaksanaan pemilu maupun pemilihan begitu, Mas. Baik. Banyak sekali ya Pak ya tugas-tugas di divisi Rendatin ini Pak ya. Alhamdulillah. Ya, baik. Untuk selanjutnya Pak, untuk saat ini Pak, di divisi Rendatin, kesibukannya apa nih Pak? Ya, saat ini kami sedang mempersiapkan pelaksanaan rapat pleno terbuka untuk penetapan hasil dari PDPP triwulan keempat ya, tahun 2024. Ya, insya Allah yang akan dilaksanakan dalam minggu ini. Baik Bapak. Nah, teman pemilih, kita dapat informasi dari Pak Kadif nih, bahwasanya di KPU Kabupaten Pamekasan sebentar lagi atau dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi PDPP triwulan 4 tahun 2025. Agar teman pemilih punya pemahaman yang baik ini Pak mengenai PDPP Pak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, PDPP itu seperti apa? Oh iya, PDPP itu adalah kegiatan untuk memperbarui data pemilih ya, berdasarkan daftar pemilih tetap pemilu atau pemilihan terakhir dan telah disinkronkan dengan data kependudukan secara nasional termasuk juga luar negeri, dan tentu kita harus juga menjaga kerahasiaan data dari pemilih itu. Benar. Untuk tujuannya Pak, PDPP ini tujuannya? Ya, tujuannya tentu saja yang pertama kita itu memperbarui ya, dan memperbaiki data pemilih kita ya. Agar data yang kita punya itu akurat ya, akurat, kemudian valid dan mutakhir. Di samping itu juga kita ingin memastikan bahwa setiap warga masyarakat yang memang memenuhi syarat sebagai pemilih itu terdaftar sebagai pemilih, karena memang itu sudah dijamin oleh konstitusi terkait dengan terkait dengan hak pilih warga masyarakat itu. Di samping itu juga
dalam rangka mewujudkan data yang betul-betul akurat, valid, mutakhir, dan komprehensif. Nah, ketika data pemilih ini tidak akurat, maka ini menjadi potensi komplain, menjadi gugatan dari masyarakat, dari peserta pemilu atau pemilihan nanti di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita itu harus memastikan bahwa data kita itu harus betul-betul akurat, valid, dan mutakhir. Nah, karena memang selain untuk menjaga bagaimana hak pilih masyarakat itu tercover dengan baik, nah keakuratan data pemilih itu juga penting dalam rangka pengadaan logistik pemilu ya, seperti misalnya surat suara, kotak suara, dan juga pembentukan TPS, tempat pemungutan suara. Jadi PDPB ini sangat penting untuk kita lakukan, yang itu dilakukan di tingkat kabupaten. Kami lakukan triwulan ya. Nah, saat ini sudah triwulan keempat ya, Oktober, November, Desember, yang setiap triwulan kita lakukan pleno. Kemudian untuk di tingkat provinsi itu setiap 6 bulan ya, satu semester gitu ya. Nah, data pemilih nih Pak, kenapa sih Pak data pemilih itu perlu dimutakhirkan? Ya, tentu saja data pemilih itu perlu kita mutakhirkan karena ya hampir ya setiap hari itu terjadi peristiwa atau persoalan administrasi kependudukan, misalnya seperti pemilih meninggal dunia, pemilih pindah domisili, pemilih pindah keluar maupun pindah masuk ya. Nah, terkait dengan ini kami sering melakukan koordinasi ya dengan Dispendukcapil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan, dan alhamdulillah responnya luar biasa dan sangat apresiatif sekali ya. Misalnya seperti beberapa hari yang lalu ketika misalnya ada data NIK ganda, nomor induk kependudukan ganda, Dukcapil ini langsung melakukan koordinasi dan memperbaiki NIK ganda tersebut, dan kami pastikan bahwa data pemilih PDPB ini zero ganda, tidak ada data yang ganda. Ganda baik itu ganda internal Pamekasan, internal provinsi maupun eksternal provinsi. Jadi semua data yang ganda itu kami sudah hapus, kami sudah delete, dan kami pastikan bahwa zero ganda. Zero ganda. Iya, iya. Baik Bapak, barusan sudah dijelaskan ini teman pemilih mengenai apa pemutaran data pemilih serta tujuannya, serta perlunya itu untuk apa. Nah, sekarang saya mau tanya nih Pak, sasaran pemilih yang dimutakhirkan pada PDPB itu seperti apa Pak? Ya, tentu sasarannya itu sebenarnya ada 3 ya. Ada 3 kategori ya. Itu pertama adalah pemilih baru. Ini pemilih yang belum pernah ikut menggunakan hak pilihnya atau suaranya, baik itu di pemilu maupun pemilihan, dan baru pertama kali begitu ikut pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Yang kedua adalah pemilih TMS ya. Pemilih TMS itu adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk didaftar atau didata sebagai pemilih. Yang ketiga adalah pemilih yang melakukan perubahan elemen data, misalnya tanggal lahirnya dirubah karena kesalahan atau alamatnya pindah, dirubah dan sebagainya. Nah, terkait dengan pemilih baru misalnya,
Pemilih baru itu adalah pemilih yang selain belum pernah pernah berkecimpung dalam pemilu maupun pemilihan, yaitu pemilih yang sudah genap berusia 17 tahun. 17 tahun. Nah, apakah boleh misalnya kalau usianya tidak genap 17 tahun kurang 1 hari ya, ini belum bisa didaftarkan sebagai pemilih. Jadi harus genap 17 tahun. Bisa saja tidak berusia 17 tahun tapi sudah menikah, itu tidak ada persoalan. Atau pernah menikah atau pernah kawin, itu sudah kawin atau pernah begitu. Kemudian yang termasuk pemilih baru ini juga pemilih yang sudah beralih status, berubah statusnya dari prajurit TNI menjadi warga sipil atau warga biasa, atau anggota Kepolisian Republik Indonesia menjadi warga sipil. Kemudian juga di samping itu yang termasuk kategori pemilih baru itu adalah mantan narapidana ya, yang telah selesai menjalani pidana tambahan penjamputan hak politiknya begitu. Jadi mantan narapidana selesai menjalani pidana ditambah lagi dengan pencabutan hak politiknya begitu. Selain itu juga pemilih yang pindah masuk yang asalnya luar Pamekasan, kemudian menetap di Kabupaten Pamekasan dan berKTP Pamekasan, tinggal di Pamekasan, itu bisa dikategorikan pemilih baru. Nah, kemudian yang termasuk ya sekarang kategori pemilih TMS gitu. Kategori kedua ya Pak ya, TMS. TMS itu adalah pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia ya, itu harus kita hapus di dalam daftar pemilih kita ya. Kemudian data ganda, misalnya satu orang terdaftar 2 kali misalnya, atau belum berumur 17 tahun begitu, atau belum kawin, atau pindah domisili dari Pamekasan ke luar daerah Pamekasan, atau dari warga sipil menjadi prajurit TNI atau anggota Polri. Kemudian yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih itu juga adalah WNA ya. Negara asing ya. Kemudian masyarakat atau warga yang sedang dicabut hak politiknya berdasarkan ketetapan pengadilan yang memang sudah mempunyai kekuatan hukum begitu. Nah, kemudian yang terakhir itu kategorinya adalah pemilih yang ubah data ya. Pemilih ubah data itu adalah pemilih yang melakukan perbaikan atau perubahan elemen data kependudukan. Jadi 3 kategori itu yang saat ini sedang kami lakukan validasi apakah pemilih itu memenuhi syarat atau tidak begitu. Kan kami pastikan semua warga negara yang memang memenuhi syarat sebagai pemilih, kami masukkan atau daftarkan sebagai pemilih untuk pelaksanaan pemilu yang akan datang begitu. Baik, lanjut Bapak nih. Dari sekian tahapan yang telah Bapak sebutkan barusan di Pamekasan nih Pak, tahapan PDPB yang dilaksanakan di Pamekasan nih Pak, apa ada kendala Pak? Ya, kalau kendala yang bisa menghambat pelaksanaan PDPB itu tidak ada. Cuma ya semuanya bisa kita atasi. Salah satu kendala kecil ya yang terjadi itu misalnya ketika kita kemarin pada saat melakukan coktas ya, pencocokan secara terbatas, melakukan verifikasi dan validasi data. Jadi saat itu kami semua personel
yang ada di KPU Kabupaten Pamekasan ini turun melakukan coklas ya, Ya, cerdas Pak. pencocokan dan penelitian terbatas kepada pemilih yang memerlukan validasi secara faktual ya. Jadi ada 399 pemilih yang perlu kita verifikasi, kita perlu validasi, terutama pemilih yang usianya 100 tahun ke atas itu. Jadi di Pamekasan itu ada pemilih yang 100 tahun ke atas, sejumlah 399 pemilih itu kami komisioner, kemudian sekretariat itu terjun melakukan coklas turun ke bawah ke 189 desa kelurahan ya, tentu dengan medan dan akses yang beragam begitu ya. Itu adalah pernak-pernik ya ketika kami melakukan coktas ya, turun ke desa-desa, ada yang aksesnya ya sulit begitu. Tapi itu semua ya enjoy begitu, kami laksanakan dengan happy, dengan gembira begitu, karena memang kami ingin memastikan semua data yang masuk dalam PDPP ini adalah betul-betul valid, akurat dan mutakhir. Jadi dan alhamdulillah pada pelaksanaan coklas yang kemarin itu alhamdulillah terselesaikan dengan baik. Kemudian pemilih yang TMS sudah kami hapus dari daftar pemilih. Kemudian yang memang orangnya masih ada, masih hidup, ya kami tetap catat atau daftarkan sebagai pemilih, karena di usia 100 tahun yang kami lakukan coklat itu ada beberapa pemilih yang memang sudah TMS karena meninggal dunia begitu. Luar biasa sekali nih perjuangan dari KPU Kabupaten Pamekasan nih dalam melakukan PDPB ya Pak, sampai turun ke 180 kelurahan desa dengan medan yang beragam ya Pak, dan akses yang terbatas mungkin ya Pak ya. Kita patut apresiasi kepada KPU Kabupaten Pamekasan ini. Jadi teman pemilih sudah dijelaskan nih oleh Bapak Kadif mengenai PDPB. Dan untuk hasilnya Pak bisa dilihat di website resmi ya Pak ya? Ya bisa di atau di sosial media ya Pak ya. Baik, selanjutnya saya mau nanya nih Pak. Semisal nih Pak, ada warga masyarakat Kabupaten Pamekasan nih Pak, memenuhi syarat, tapi tidak terdaftar di daftar pemilih, itu bagaimana Pak caranya agar masyarakat tersebut bisa terdaftar di data pemilih Pak? Ya, misalnya ada tetangga, kawan atau kenalan atau keluarga lah, sangat kerabat tidak terdaftar, padahal dia itu kan sudah memenuhi syarat untuk sebagai pemilih, tapi karena misalnya tak tercover dalam daftar pemilih kita, bagaimana caranya itu? Ya, yang bersangkutan ya bisa datang langsung ya ke kantor KPU Pamekasan, Jalan Brawijaya nomor 34, tentu dengan membawa identitas resmi seperti KTP atau KK. Nantinya akan ada petugas ya yang secara khusus melayani persoalan data pemilih. Tapi kami sarankan ya untuk mengecek dulu ya, apakah nama bapak atau ibu itu sudah terdaftar atau belum, dicek DPT online KPU Kabupaten Pamekasan. Cek DPT online ya, cek DPT online ya. Baik, kita lanjut nih Pak. Mengenai cek DPT online Pak, kan merupakan salah satu sistem informasi nih Pak yang ada di KPU Komisi Pemilihan Umum nih Pak. Selain cek DPT online Pak, ada teknologi-teknologi apa Pak yang dipakai dalam tugas-tugas yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Pamekasan?
Ya, secara umum ada beberapa aplikasi ya, teknologi informasi yang ada di KPU itu, ya misalnya seperti Sidalih ya. Sidalih itu dikelola oleh divisi Rendatin ya, yaitu untuk mengelola data pemilih, proses bagaimana pemilih itu, apakah pemilih itu memenuhi syarat atau tidak. Kemudian di samping itu juga ada SIPOL ya, Sistem Informasi Partai Politik, digunakan untuk mendaftar parpol, kemudian verifikasi tentang anggota, kepengurusan, dan kelengkapan dokumen lainnya. Itu berkaitan dengan SIPOL. SIPOL ini ya dikelola oleh divisi teknis ya, divisi teknis. Kemudian juga ada Silon ya, Sistem Informasi Pencalonan, itu untuk pencalonan anggota legislatif, kemudian untuk kepala daerah ya, pencalonan juga. Situ adalah sistem yang digunakan bagaimana nanti syarat-syarat untuk menjadi calon, kemudian dokumen serta verifikasi administrasinya begitu. Kemudian juga ada Silog ya. Silog itu sistem informasi logistik, yaitu terkait dengan pengelolaan logistik, kebutuhan logistik, surat suara, kotak suara, tinta, formulir, dan lain sebagainya. Juga bagaimana logistik itu didistribusikan dan sebagainya. Kemudian ada Sirekap ya, yang Sirekap. di awal tadi saya jelaskan, sistem informasi rekapitulasi, yang itu dikelola oleh Rendatin ya, yang di situ berisinya adalah merekam hasil pemungutan suara di TPS ya, dari formulir C ya, kemudian dikonversi menjadi data dan ditampilkan di web sebagai bentuk informasi publik, yang itu menjadi alat bantu rekapitulasi di tingkat TPS, di tingkat kecamatan dan kabupaten, tingkat provinsi begitu. Juga ada cek DPT online ya. Di cek online itu untuk mengecek apakah kamu sudah tercatat atau terdaftar sebagai pemilih atau tidak. Nah, itu aplikasi yang ada di KPU begitu. Baik. Nah, teman pemilih, yang terakhir nih, teknologi yang terakhir cek DPT online nih, bisa dicoba kepada teman-teman pemilih Pamekasan di rumah masing-masing dengan cara mengunjungi laman website cek DPT online kpu.kpu.go.id. Di situ kita bisa mengecek apakah kita sudah terdaftar sebagai data pemilih, maupun juga kita bisa mengecek apakah data diri kita sudah benar atau salah. Dan jika data diri kita salah atau kita tidak terdaftar, tenang saja, kita bisa melaporkan atau mengusulkan untuk memasukkan nama kita ke daftar pemilih dengan langsung mendatangi kantor KPU Kabupaten Pamekasan, dan juga dengan membawa identitas resmi seperti KTP dan KK. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini, harapan Bapak untuk masyarakat Kabupaten Pamekasan bisa Ya, tentu kami berharap kepada masyarakat Kabupaten Pamekasan itu untuk ya, pertama untuk memastikan apakah namanya itu sudah terdaftar sebagai pemilih di PDPP melalui cek DPT online. Kemudian jika tidak terdaftar, bisa langsung mendatangi kantor KPU. Kemudian kami ingin memastikan semua warga masyarakat yang memenuhi syarat itu terdaftar sebagai pemilih. Tentu data pemilih ini merupakan hal yang sangat urgen untuk kesuksesan baik itu pemilu maupun pemilihan. Oke, teman pemilih,
kita udah nyampe di ujung acara podcast kita kali ini. Semoga yang kita bahas tadi bisa menambah bekal dan kesiapan kita ya Pak ya dalam menyambut pesta demokrasi ke depannya Pak ya. Buat teman pemilih, kalau ada pertanyaan atau isu yang ingin dibahas di episode selanjutnya, langsung saja isi di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan obrolan-obrolan seru dari KPU Kabupaten Pamekasan. Saya Akbar Fajaryadi dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Cap Merah berikutnya. Matos takalako. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.